Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Miftahul Jannah dari program studi pendidikan agama Islam dengan NIM 222020279 dari kelas PAISE. Saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Filsafat Islam. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Pengertian filsafat dalam sejarah perkembangan pemikiran kefilsafatan antara satu ahli filsafat dan ahli filsafat lainnya selalu berbeda dan hampir sama banyaknya dengan ahli filsafat itu sendiri. Pengertian filsafat dapat ditinjau dari dua segi, yakni secara etimologi dan secara terminologi. Filsafat secara etimologi yaitu kata filsafat yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah falsafah dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah filosofi adalah berasal dari bahasa Yunani philosophia. Sedangkan filsafat secara terminologi dalam arti yang dikandung oleh filsafat dikarenakan batasan dari filsafat itu banyak, maka sebagai gambaran perlu diperkenalkan beberapa batasan, yaitu 1. Plato. Plato berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli. Kedua, Aristoteles. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika atau filsafat keindahan. Yang ketiga, Al-Farabi. Filsuf Arab ini mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu atau pengetahuan tentang hakikat bagaimana alam maujud yang sebenarnya. Yang keempat, Hasbullah Bakri. Menurut Bakri, ilmu filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta dan juga manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai akal manusia dan sebagaimana sikap manusia seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu. Yang kelima, Notonegoro. Notonegoro berpendapat bahwa filsafat itu menelaah hal-hal yang menjadi objeknya dari sudut intinya yang mutlak dan yang terdalam, yang tetap dan yang tidak berubah, yang disebut hakikat. Adapun Ali Mudofir dalam buku Surajio memberikan arti filsafat yaitu sebagai berikut. A. Filsafat sebagai suatu sikap. B. Filsafat sebagai suatu metode. C. Filsafat sebagai analisis logis tentang bahasa dan penjelasan makna istilah. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mengartikan filsafat sebagai A. Pengetahuan dan penyelidikan dengan akal mengenai hakikat segala yang ada, sebab dan hukumnya. B. Teori yang mendasari alam pemikiran atau suatu kegiatan. C. Ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup filsafat. Objek penelitian filsafat ada dua, yakni objek materi dan objek forma. Tujuan berfilsafat ialah menemukan kebenaran yang sebenarnya. Jika kebenaran yang sebenarnya itu disusun secara sistematis, jadilah ia sistematika filsafat. Sistematika filsafat itu biasanya terbagi atas 3 cabang besar filsafat, yaitu teori pengetahuan, teori hakikat, dan teori nilai. Selain objek material, ada lagi objek formal, yaitu sifat penyelidikan. Objek forma filsafat ialah penyelidikan yang mendalam, artinya ingin tahunya filsafat adalah ingin tahu bagian dalamnya. Adapun definisinya secara khusus seperti apa yang dituliskan oleh penulis Islam sebagai berikut. Menurut Ibrahim Madkur, filsafat Islam adalah pemikiran yang lahir dalam dunia Islam untuk menjawab tantangan zaman, yang meliputi Allah dan alam semesta, wahyu dan akal, agama dan filsafat. Menurut Ahmad Fuad Al-Ahwani, filsafat Islam adalah pembahasan tentang alam dan manusia yang disinari ajaran Islam. Menurut Atif Al-Er
Al-Raqi, filsafat Islam secara umum di dalamnya. Sejarah muncul filsafat Islam ketika datang ke Timur Tengah pada abad ke-4 Masehi. Alexander Agung membawa bukan hanya kaum militer tetapi juga kaum sipil. Tujuannya bukanlah hanya meluaskan daerah kekuasaannya keluar Macedonia, tapi juga menanamkan kebudayaan Yunani di daerah-daerah yang dimasukinya. Selanjutnya, filsafat dibagi menjadi dua periode. Periode pertama berasal dari Yunani. Tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Periode kedua yang merupakan masa pertengahan adalah filsafat Islam. Filsafat Islam klasik mulai berkembang pada masa Al-Kindi. Al-Kindi merupakan seorang Aristotelian. Ia mengartikan filsafat sebagai pola pikir manusia untuk lebih mengetahui dirinya. Dari pengertian tersebut, Al-Kindi berusaha lebih mengetahui dirinya sendiri, yang kemudian ia jadikan sebagai cara atau alat untuk lebih mengetahui hal-hal yang sifatnya lebih besar. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan tentang makalah saya yang berjudul Filsafat Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.